Assalamualaikum teman-teman, kita lanjut lagi ya. Hari ini kita coba bahas tentang formula yang paling banyak digunakan di dalam spreadsheet ya. Biasanya penjumlahan ataupun juga perkalian dan pembagian ya. Nah ini kita akan membahas tentang urutan perhitungan di dalam formula, bagaimana urutan ataupun level spreadsheet itu dalam mengkalkulasi perhitungan. Kemudian rumus yang akan kita bahas kali ini tentang sum product, sum if, dan sum ifs. Yang pertama, teman-teman untuk mengingatkan saja bahwa di dalam komputer itu ada level perhitungan, prioritas perhitungan itu berbeda. Sebagai contoh, kali dengan bagi, dengan tambah dan kurang, dengan pangkat ataupun kurung-kurung ya, kurung buka, kurung tutup, berbeda-beda ya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh semua formula diawali dengan tanda sama dengan ya, sama dengan. Kalau misalkan saya menuliskan 4, saya bagi 2, saya tambah 5, saya kali 2 misalnya. Ini hasilnya 12 ya. Ini 12. Kalau saya enter ya, 12, ini saya cancel aja gini ya. Ini 12. Biar kelihatan formulanya, saya kasih tanda petik 1 begini. Nah, jadi kalau 4 dibagi 2 ditambah 5 kali 2, ini tadi kan hasilnya teman-teman ya, sekali lagi saya tulis di sini, 4 dibagi 2 ditambah 5 kali 2. Kenapa hasilnya 12? Karena ini perkaliannya, levelnya itu kali dan bagi ya. Kali dan bagi ini satu level. Setelah itu baru penjumlahan ataupun ataupun pengurangan. Gitu ya. Jadi tidak berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian ditambah 5, kemudian baru dikali 2, tidak demikian ya. Jadi kalau misalkan ini 4 dibagi 2 kan hasilnya 2. Tambah 5, 2 tambah 5 jadi 7. 7 kali 2 jadinya kan 14. Jadi tidak demikian, tetapi 4 dibagi 2, kemudian 5 dikali 2, baru keduanya ditambahkan. Nah, untuk menyiasati ini, maka untuk mengurutkan proses operasi ini, biasanya disiasati dengan kurung, karena kurung ini akan menjadi prioritas pertama dalam perhitungan ya. Jadi sama dengan kurung buka ya, misalnya 4 saya bagi 2, kemudian kurung tutup ditambah kurung buka 5 kali 2. Nah, kalau misalkan seperti ini sebenarnya akan lebih jelas ya, akan lebih jelas. Tetapi kalau kurungnya nanti dirubah akan berbeda hasilnya ya. Ini hasilnya kan 12 ya. Tetapi kalau kurung ini saya rubah, jadi kurungnya misalkan saya rubah di sini ini. Nah, gini. Jadi 4 dibagi 2 ditambah 5 kali 2. Ini yang akan dilakukan yang pertama kali adalah 2 ditambah 5 dulu ya. Kalau saya enter, hasilnya akan menjadi 1,1 ya. Jadi 2 tambah 5 ini berapa teman-teman? 2 tambah 5 ini adalah 7. Jadi 4 dibagi 7 kali 2. Kurang lebih seperti itu. Sama dengan 4 dibagi 7 kalikan 2. Ya, sama ya. Hasilnya sama ya, sama yang ini ya. Jadi kurang lebih operasi ini sama kan? Ya. Jadi akan seperti ini. Sehingga kurung buka, kurung tutup ini digunakan untuk mengkelompokkan operasi yang ingin yang kita inginkan. Jika tidak, maka secara otomatis atau by defaultnya itu akan dihitung perkalian dulu ataupun pembagian dulu, baru nanti berikutnya adalah jumlah dan kurang ya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita coba lihat tentang sum, kemudian sum product, sum if, dan sum ifs. Ya, saya ada data di sheet sini ya, saya klik. Nah, sum ini pada dasarnya adalah operasi penjumlahan berdasarkan range yang akan kita jumlah.
kalau penjumlahan sebenarnya teman-teman tinggal bisa gini juga sih, sama dengan ya misalkan 2 saya tambah 130, sekian, ini juga menjadi sebuah penjumlahan ya. Atau kalau sama dengan ini 2 saya tambah 2 saya tambah 2 saya tambah 5 saya tambah 5 saya tambah 7 dan seterusnya, ini juga menjadi sebuah penjumlahan ya. Kalau saya enter, ini sama dengan masing-masing angka yang ada di sini dijumlahkan. Cuman teman-teman perhatikan bahwa yang dijumlahkan pada dasarnya bukan angkanya, tetapi adalah selnya. Ya, ini kan F3, F4, kemudian F5 dan seterusnya. Sehingga kalau angkanya atau isi yang ada di sel sini berubah, maka otomatis penjumlahnya juga berubah. Sebagai contoh, kalau misalkan ini saya kasih 1000, maka ini angkanya akan berubah menjadi 1042. Jadi pada dasarnya, kalau saya undo ya, saya Ctrl Z, ini pada dasarnya adalah menjumlahkan sel yang ada di sini. Tergantung isi selnya nanti mau diisi berapa, maka spreadsheet akan otomatis menghitung dari isi sel itu. Nah, dengan cara seperti ini, kalau misalkan teman-teman punya record ini sampai berapa nih ya? Sampai 202. Kalau misalkan 1000 atau 5000 atau 100.000, kalau teman-teman jumlahkan satu-satu begini kan capek juga, dan mungkin ada yang kelewat. Jadi secara akurasi kurang bagus ya. Oke, ini saya delete. Nah, untuk itu ada cara yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan sum. Ya, kalau misalkan saya mau menjumlahkan kolom F ini, ya dari sini teman-teman ya. Jadi saya ketik sum. Nah, seperti ini, sumnya banyak sekali, yang akan kita bahas saat ini hanya 4 saja ya. Sum. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ya, sebagai bantuannya, atau kalau tidak teman-teman nanti tinggal disorot range yang akan dijumlahkan. Kalau dilihat di sini, yaitu adalah sum daripada value ataupun nilai yang akan kita sorot. Untuk yang 101, 109 dan sebagainya, nanti ini berbeda-beda penggunaannya, akan kita bahas secara terpisah teman-teman. Nanti ada untuk rata-rata, untuk count, atau untuk keperluan subtotal dan sebagainya, nanti angkanya di sini ya. Tapi kita bahas yang paling simpel dulu, yaitu tentang value di sini. Ya, bisa tinggal disorot seperti ini. Kemudian saya kurung tutup, kemudian saya enter. Hasilnya juga sama dengan 44 yang tadi. Kalau ini saya bikin 1000, maka dia juga akan berubah menjadi 1042. Angkanya sama ya. Kalau ini saya kembalikan 2, angkanya seperti ini. Kalau teman-teman akan menjumlahkan sampai F seterusnya sana, ini kan kolom F ya, mulai dari F3 sampai F sampai ke bawah sana habis, teman-teman hilangkan angka 11-nya, artinya reference barisnya dihilangkan, cuman seperti ini, kemudian di enter. Nah, ini otomatis dia akan menjumlahkan sampai ke bawah, sampai ke sana ya, sampai di baris 202. Kalaupun misalnya nih ya, ini saya tambah 10 baris lagi ya, enggak deh, misalkan tambah 5 baris saja, tambah 5 baris begini, saya add. Nah, ini ada 5 baris lagi. Jadi kalau totalnya tadi berapa teman-teman ya, biar bisa dilihat di sini ya, saya akan tarik ke sini teman-teman ya. Nah, begitu, sehingga kalau saya scroll saya masih bisa lihat angkanya sumnya ya. Kalau misalkan ini saya tambah lagi 10, ini udah nambah 10 lagi. Tambah 10 lagi, dia akan tambah lagi, dia akan tambah lagi, akan tambah lagi, dan terus akan menambah, karena ini range yang dijumlah itu adalah dari F3 sampai F tak terhingga sana. Itu maksudnya ya. Gampang ya teman-teman ya. Ya cuman seperti itu. Itu untuk menambahkan atau fungsi sum. Kemudian yang berikutnya adalah sum product. Sum product ini adalah penjumlahan hasil kali. Nah, sebagai contoh begini. Kalau misalnya ini katakanlah quantity, ini unit price, kemudian terus ini total daripada quantity dan unit price, seperti ini misalkan, sama dengan ini ya, saya kalikan ini 2. Nah, hasilnya adalah 261 sekian ya. Kalau ini saya copy ke bawah sana,
Nah, seperti itu. Dan saya ingin menjumlah seluruhnya, ya, seluruhnya. Ini saya hapus dulu teman-teman ya. Saya hapus saja. Nah, seperti ini. Saya akan menjumlah seluruh hasil kali kolom F3, kolom G3, dan seterusnya sana yang dihasilkan di kolom H ini. Total sampai ke bawah sana hasilnya berapa? Ya. Sebenarnya saya bisa dengan sum saja kan, sum seperti yang tadi, sum seperti ini dari sini, kemudian saya sorot sampai ke bawah sana, hanya saya hilangkan, saya kurung tutup begini, hasilnya 60.000 ya. Tetapi kan ini harus ada hasil perkalian dulu di kolom H ya, di mana 2 kali sekian sama dengan ini, baru kita total. Nah, sum produk itu bisa menghitung atau menjumlah, mentotal dari 2 perkalian tanpa harus dibantu dengan satu kolom seperti ini ya. Jadi kalau ini saya delete teman-teman ya, tadi hasilnya 60 ya, sama dengan sum produk. Nah, ini sudah ada di sini, klik. Kemudian ini array yang pertama atau array yang kedua dan seterusnya, atau basically ini adalah range saja. Jadi teman-teman bisa sorot di sini ya. Kemudian saya hilangkan referensi barisnya biar dia nyorot sampai bawah. Saya koma. Yang kedua adalah ini ya. Saya hilangkan 6-nya sehingga sampai G ke bawah sana ya. Kemudian saya kurung tutup. Kalau saya enter, nah hasilnya sama 60. Jadi dia akan mengkalikan ini dikalikan ini kalikan ini kalikan ini, tetapi perkaliannya dalam array, dalam memori komputer, habis itu dijumlah, maka ketemu ini. Itu. Sehingga, kalau misalkan angka yang ada di kolom H ini, seluruhnya saya hapus, tidak masalah. Ya, dia tetap menghasilkan angka 60. Angkanya tetap sama, karena dia adalah menjumlah dari hasil kali ini, ya, saya geser ke sini ya. Menjumlah hasil kali ini, baru nanti ditotal sehingga hasilnya sekian ya. Itu yang sum produk. Nah, adapun sum if itu menjumlah tetapi ada if-nya, ada ekspresinya. Tolong dijumlah jika, nah gitu ya. Oke, kita coba ya. Sum if. Jadi sum if, ada sum if, ada sum ifs. Tambah S di sini. Ini nanti akan saya bahas setelah sum if. Pada dasarnya sum if dan sum ifs itu sama-sama ada ekspresi atau pengandaian, tetapi kalau sum ifs di sini nanti syaratnya banyak. Kalau ini cuma satu syarat ya. Nah, misalkan gini. Jadi ada range, kemudian terus kriteria ya, kriteria, kemudian baru sum range. Artinya apa? Ini range yang akan kita ambil syaratnya, kemudian range yang dijumlah, gitulah ya. Jadi range yang akan kita ambil syaratnya apa? Misalnya, saya akan menjumlah yang syaratnya di kolom E, ya, E3 sampai E seterusnya sana. Nah, ini langsung nyorot ke bawah. Kriterianya apa? Kriterianya misalnya dalam tanda petik, karena ini isinya adalah teks, maka dalam tanda petik 2 gini, saya akan tulis misalkan west, ya, tanda petik lagi, terus koma. Jadi ini kan sudah sama teman-teman ya, range-nya adalah ini, terus ini kriteria. Artinya range yang pertama, ini adalah range yang akan kita ambil sebagai syarat untuk mentotal. Nah, ini baru yang akan ditotal nih. Ya, sekarang berarti kita range yang akan ditotal. Misalnya ini. Ya. Juga sampai F ke bawah sana. Nah, ini kalau saya kurung tutup ya, kurung tutup begini. Kemudian kalau saya enter, ini akan menghasilkan total ya. Perhatikan yang F3 sampai F sini akan mentotal ini semua, tetapi hanya yang di kolom E ini, E3 sampai bawah sana itu ada isinya itu west gitu ya. Kalau saya enter, nah totalnya sekian. Totalnya adalah 252. Kalau misalnya ini saya rubah misalkan menjadi
ini saya tutup ya teman-teman ya, biar kelihatan, misalkan menjadi sentral ya, sentral. Nah, maka hasilnya dia hanya mentotal dari kolom F ini yang kolom E-nya itu sentral, totalnya sekian. Jadi ini bisa ditulis secara hardcoded gini manual, atau dia juga bisa menggunakan cell reference. Ini saya pindah ke bawah ya. Nah, gini. Kemudian ini akan saya rubah sedikit formatnya biar saya tidak menulis dan mengganti sentral di sini secara manual. Saya akan ganti ini referensinya menjadi isinya yang di L2 misalkan gitu ya. Ini sama dengan L2. Ini ya. Nah, ini belum ada. Sekarang kalau saya tulis di sini misalkan West gini. Nah, dia akan isinya 252 di mana dia mentotal dari F3 sampai F seterusnya sana, yang mana E3 sampai E2 yang ini yang sebagai syarat isinya adalah West gitu. Kalau ini kita ganti misalkan tadi sentral seperti ini, dia angkanya juga berubah. Kemudian kalau saya ganti short, dia juga akan berubah. Nah, kalau misalkan ini biar kita tidak ketik satu persatu, saya delete. Teman-teman ingat kemarin topik sebelumnya ya, bagi yang belum tahu tentang data validasi ya, data validation, bisa lihat video saya sebelumnya. Kalau saya menggunakan ini ya, data validation, kemudian range-nya saya mengambil dari F3 sampai F seterusnya sana ya, sampai E maksud saya, kolom E3 sampai seterusnya ya. Saya reject jika tidak memenuhi syarat, kemudian saya oke. Nah, di sini sekarang ada pilihan nih, kalau saya short, nah sekian. Kalau misalkan west, itu, kalau misalkan central, itu 294, dan seterusnya east, itu 256. Jadi, pada prinsipnya, rumus ini adalah menjumlah, ya, di mana yang saya jumlah adalah kolom F, tetapi yang dijumlah itu bersyarat jika kolom E di sini, ya, itu isinya adalah east, ataupun mungkin tadi juga west atau central ataupun south, tergantung daripada pilihan kita. Itu ya. Gampang ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah yang sum ifs. Sum ifs ini seperti yang tadi saya jelaskan, sama dengan ini ya. Nah, ini coba saya copy ke samping juga ya teman-teman ya. Sum if yang pakai S ini. Nah, ini susunannya sedikit berbeda, yaitu adalah range yang akan dijumlah dulu, baru nanti kriterianya. Jadi kebalikan dengan yang sebelumnya. Nah, kriterianya bisa banyak, kriteria 1, kriteria kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Saya tutup dulu ya. Nah, gini. Jadi yang saya jumlah adalah yang ini. Bentar, saya geser gitu ya, sampai ke bawah tadi ya teman-teman ya. Kemudian saya hilangkan reference barisnya, koma. Kemudian syaratnya adalah saya geser ke sini, ini ya, sampai ke bawah sana, ini koma ya. Ini hasilnya 15 ya. Kalau misalnya ini west, ini 252. Kemudian sentral ini 294, kurang lebih sama ya. Coba kita cocokin di sini, ini sentral juga 294. Saya lebarin sedikit ya, biar agak lebar sedikit. Ini lebar sedikit, belum kelihatan sentralnya. Oke, kelihatan ya. Nah, gini. Jadi kalau misalkan ini west, ini juga saya west, ini juga 252 sama. Cuman kalau ini kan single, syaratnya F-nya itu cuma satu, namanya sum if, yang ini S, berarti dia bisa banyak syarat, berarti saya bisa nambah syarat lagi dong ya. Syaratnya misalnya di sini saya membuat syarat di mana yang kuantitinya itu lebih dari sekian ya, nanti kita rubah-rubah ya. Misalnya gini.
Ini syaratnya adalah saya membuat syarat lagi, koma, di mana yang quantity tadi di mana? Ini teman-teman, yang quantity ya berarti kolom F ya. Syarat yang berikutnya yang akan saya buat adalah F3 sampai dengan F ya, koma, misalnya yang lebih dari 10 dulu deh. Nah gini ya, tag teman-teman ya, maaf ya, gini ya. Nah yang lebih dari 10 tidak ada. Kalau misalnya ini south ada nggak? Oh nggak ada juga. Kalau ini west, oh nggak ada juga. Kalau ini sentral, oh di sentral ternyata ada yang kuantitinya itu lebih dari 10. Ya, kita lihat ya. Kita cek aja. Yang lebih dari 10 mana nih? Ini. Oke. Ini yang is juga ada. Coba nanti kita lihat ya. Yang is tadi pilihan kita sentral ya. Nah, ternyata sentral juga ada nih. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 44, kemudian sentral masih ada lagi nggak? Oke, kalau sentral tadi 44, benar ya teman-teman. Tapi di is tadi kan juga ada tadi ya. Coba saya klik, ada juga. Jadi yang ada nilainya is dan sentral. Kalau misalkan sentral tadi 44, ya saya geser agak ke tengah sini ya. Kemudian yang south tidak ada, kemudian yang west tidak ada. Nah, artinya apa? Jadi sum if ini adalah menjumlah dengan syaratnya banyak. Ini kan syaratnya yang E itu sama dengan tadi M2. Kemudian yang syaratnya di kolom F itu lebih dari 10. Nah, kalau syarat ini juga saya referensikan yang ada di sini, bisa juga nih. Jadi, ini saya ganti dengan N2. N2. Nah, dia sudah akan menunjuk ke sini. Ini udah ada warnanya, teman-teman ya. Nah, gini ya. Tuh, kalau saya double klik, maka dia referensi syaratnya itu di M2 dan N2. Ini sama ini, gitu ya. Sehingga, kalau misalkan saya tulis 5 di sini, oh di west itu yang nilainya sama dengan 5 ada 25 di total. Kalau misalkan di sentral itu ada 20, ini ada di east ada 15, kemudian di south ada 10. Kalau sama dengan 100 ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Makanya nilainya 0. Gitu. Nah, satu lagi tips bagaimana kalau lebih dari ya. Kalau lebih dari karena ini reference number ya. Jadi harus tulisnya gini teman-teman. Jadi lebih dari dalam tanda petik begini ya. Kemudian disambungkan dengan tanda dan begini. Artinya, ini tadi kalau kita nulis angka 10 kan juga dalam tanda petik kan. Ini yang dalam tanda petik hanya lambang ataupun operasi lebih besarnya saja. Tetapi nilainya adalah nilai absolut yang ada di N2. Ya, kalau saya enter begini, misalnya di sini saya tulis 5, artinya yang lebih dari 5 di short itu sekian. Kalau lebih dari 11 ada nggak? Sentral tadi kan ada yang paling tinggi kayaknya 11 deh ya. Oh, nggak ada. Kalau lebih dari 10 mestinya ada ini. Ya, 44. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi, untuk penjumlahan di sini kita sudah membahas tentang sum ya. Kemudian rumusnya cuman sesederhana ini. Kemudian terus ada sum produk, yaitu perkalian, maksud saya jumlah sum daripada produk. Produk sendiri maksudnya ini, dalam hal ini adalah perkalian antara dua kolom ini. Kemudian ditotalkan, kita sudah dapat angkanya. Kalau sum if itu menjumlah tetapi dengan syarat ya. Syaratnya dalam hal ini adalah E3 sama dengan E2 itu nilainya sama dengan di L2 di sini ya, gitu. Kemudian kalau sum if itu juga penjumlahan bersyarat, cuman syaratnya bisa banyak ya. Syaratnya bisa banyak. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pintar dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.